Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat datang di Rumah Aspirasi yang pada hari ini kita alhamdulillah bisa ketemu. Bapak Ibu ingin menyampaikan suatu aspirasi, yang mana aspirasi tersebut tentunya juga sebagai nantinya untuk masyarakat yang lebih banyak, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dan tentunya juga masalah-masalah yang disampaikan tidak bermasalah dengan hukum, karena kalau sudah bermasalah dengan hukum itu domainnya adalah domain hukum, bukan kewenangan daripada kami. Awal yang disampaikan ini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mencerca, bisa sebagai wawasan. Bapak Ibu sendirian? Sendiri? Bapak sendiri juga? Ada kelompok? Berapa orang? Bertiga? Empat. Juru bicara ini Bapak? Juru bicara Pak? Saya satu. Bapak sendiri? Dua sendiri. Bapak? Sendiri. Ibu? Oh, berdua berarti lah ya. Berarti ada 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 3 kelompok ya. Oke, terima kasih. Monggo sambil dulu Bu. 9. Mau ngadu tentang pelayanan di Samsat. Dicopot aja nggak apa-apa, apa itu maskernya? Sudah booster semua kan? Sudah. Copot aja Pak, nggak apa-apa, biar jelas nanti. Monggo. Mau mengadu tentang pelayanan Samsat di Kenjeran Pak. Samsat? Kenapa? Waktu itu saya mengikuti pelayanan pemutihan. Harusnya kan ada untuk pemutihan bebas biaya balik nama ya. Nah, saya mengikuti itu. Tetapi waktu nyampe di lokasi, saya masih dikenakan biaya 250.000. Seharusnya jika tidak ada pemutihan, kan harusnya bayar cuma 225.000 aja. 25.000-nya ini ikut siapa? Ya kan, yang pertama. Yang kedua, kenapa di setiap loket kita dikenakan pungli oleh petugas loketnya sendiri? Terus? Apalagi? Dan mintanya tuh maksa loh Pak. Ya kalau ibunya nggak mau bayar, ya sudah jangan ngurus di sini. Begitu sih kata petugasnya. Itu petugas apa calo? Petugas Pak, petugas di loket formulir. Bukan calo? Bukan, saya nggak pakai calo, saya jalur mandiri. Oh gitu. Yang ngurus perpanjangan? Perpanjang, ya plat juga. Perpanjangan, balik nama, STNK, sama untuk balik nama. Yang ketiga, STNK-nya aja nggak jadi, harus nunggu 4 bulan. Kenapa harus seperti itu ya Pak ya? Sedangkan kita kan ada kegiatan nggak harus mondar mandir Pak. Dan kegiatan saya di luar dan butuh STNK. Kalau nggak ada STNK, kena polisi juga yang bermasalah. Oke. Gitu. Harus nunggu 4 bulan itu Pak. Iya. Nggak ditanyakan kenapa sama 4 bulan? Tanyakan. Kertasnya habis. Kertasnya habis katanya. Oke. Terus yang pungli itu gimana katanya? Kenapa kok dikenakan biaya tambahan? Memang aturannya seperti itu atau gimana? Kurang tahu sih, sepertinya di Samsat Kenjeran aja Pak. Saya kapan nanya ke mutasi Samsat di Manyar nggak ada pungli apa-apa di loket Pak. Semuanya gitu. Benar-benar gratis di loket. Di loket? Oke. Iya. Mbak ini apa? Pekerjaannya jasa nguruskan itu apa kendaraan sendiri? Kenapa? Itu kendaraannya sendiri apa memang kerjanya jasa? Sendiri. Kendaraan sendiri, diurus sendiri? Iya. Oh, tinggalnya di mana Pak? Di Kedung Mangu. Kedung Mangu. Oke. Oke. Sebenarnya kalau untuk urusan STM, PPK segala macam itu domainnya provinsi Pak, bukan kota, karena segala macam pajak kendaraan bermotor itu kewenangannya provinsi. Oleh karena itu nggak apa-apa sih, coba nanti teguran itu apa yang dikatakan Mbak ya toh, kita viralkan dan kita tambahi supaya tugas yang modelnya seperti itu, ada biaya pungli-pungli yang tidak tertera dalam mungkin termasuk bukan biaya resmi, itu adalah pungli. Itu yang harus tentunya harus diberantas sama pihak dinas pajak yang ada di provinsi, karena
yang ada di Samsat itu yang menangani adalah Dinas Pajak Provinsi, itu bukan kota, Mbak. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan bantu untuk memviralkan ya toh, apa yang sudah Mbak jalani dan Mbak lakukan. Waktu penarikan biaya yang lain dikasih juga? Iya Pak, karena saya terpaksa kan harus. Berapa itu? Keluar totalnya sekitar hampir 800.000. Bukan, yang di luar biaya resmi. Oh. Jangan dihitung yang biaya resmi. Kalau biaya resmi itu. Kalau di luar apa ya? Biaya resminya berapa sih yang antara biaya resminya? Biaya resminya sekitar 635. Biaya resmi itu 635. Iya. Terus sampai jadi 800. Iya. Berarti sekitar kurang lebih berapa? 200-an. 100 berapa? 75. Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi 175 kan? Kalau aslinya ngikutin pemutihan cuma 435 aja saya. Oh, harusnya pemutihan 400. Iya. Itu masih berlaku masa pemutihannya? Masih sampai tanggal 30 Juni kan. Tapi kenapa nggak diberlakukan pemutihan? Kenapa katanya? Nggak tahu. Nggak tanya? Loh ini kok pemutihan kok kena segini, nggak tanya gitu? Enggak. Oh, harusnya kan tanya. Iya, waktu itu memang sudah bingung Pak. Sudah habis segitu. Boleh ya? Di dompet juga kurang, makanya sudah tidak ada pertanyaan lagi, nggak bisa mikir kok habis segini. Harusnya, loh ini pemutihan harusnya kan bilangnya untuk biaya BPKB gitu aja. Nah, ya. BPKB balik nama. Kalau ada pemutihan, BPKB balik nama. Ada, iya. Memang ada biayanya BPKB balik nama? Harusnya sih enggak ya Pak ya. Saya nggak tahu, masalahnya. Harusnya sih enggak Pak, karena pemutihan. Bukan domain saya, karena itu bukan wilayah kita. Seharusnya sih enggak, karena saya mau ikuti pemutihan. Harusnya cuma bayar pajak sama platnya aja. Mbak bikin pernyataan aja. Apa yang sampaikan biar di rekaman anak nanti kita bantu untuk viralkan, nanti kita akan tambahin. Apa? Sampaikan yang jelas. Itu udah terekam. Udah terekam apa? Cuma kita kan ada kamera itu ya. Untuk Samsat yang ada di Manyar, Tarjo, tentunya kalau ada biaya pemutihan tadi yang dikatakan sama Kenjeran. Kenjeran. Samsat Kenjeran. Oh, bukan di Tarjo. Bukan. Oh, Samsat Kenjeran. Iya. Bentar. Lagi. Itu Samsat wilayah apa? Utara. Hah? Utara itu ya? Apa dia saya nggak tahu ngurus sono. Ya, untuk Samsat wilayah utara yang di Kenjeran ini ada warga Surabaya yang mengeluh dengan seperti biayanya tidak ada pemutihan, dan di beberapa loket ada tarikan biaya yang semestinya tidak ada. Ini tolong ditertibkan petugas-petugas yang di sana, jangan sampai terjadi seperti ini. Ini kan kasihan. Sebenarnya kalau pemutihan itu biasanya ada diskonnya 50%, tetapi ini bayar full dari biaya yang ada, yang tidak seperti ada pemutihan. Tolong perhatikan untuk Samsat yang di Kenjeran. Bapak, siapa juru bicaranya? Saya Pak. Oh iya. Ya, terima kasih Pak Muji atas perhatiannya. Memang ini keluhan warga Simonggunung Pak. Simonggunung, oke. Simonggunung RW 1, Kutajaya aturannya. Kutajaya ya. Baik ya. Tanggal 25 sama 27 itu ada oknum TNI AU Mulyono itu ke rumah warga tanpa pemberitahuan lisan maupun tulisan. Mereka langsung masuk rumah warga, yang terbuka masuk, yang tertutup loncat, memaksa masuk, loncat pagar. Iya, terus mengambil meteran listrik warga. Ada 30 meteran listrik warga yang diambil paksa. Jadi diambil untuk dibawa ke Pangkalan dengan alasan ini rumah dinas. Dan sempat kita tanyakan apa namanya surat kewenangan dan sebagainya, karena ini kan milik PLN. Yang berhak mestinya harusnya PLN. Kita sendiri warga jangankan merusak, memutus saja juga kena pidana dari pihak mereka. Tapi dari pihak Pangkalan tidak mau tahu. Itu kurang yang kita sampaikan. Tanah yang ditempati tanah AU. Tanahnya bukan Pak, mungkin bisa menjawab. Mungkin saya jelaskan Pak. Terima kasih kesempatannya.
Jadi warga di situ itu menempati tempat itu karena ada serah terima daripada Panglima TNI AU pada tahun 73 dan ada berita acara pelepasan. Terus ada berita acara pelepasan haknya, terus pengajuan dari sertifikat, semua ada ini, tinggal kita bawa, dan peta bidangnya sudah jadi. Tahun 94 sudah jadi, cuma dibatalkan dengan surat penolakan dari TNI AU dengan alasan bahwa tahun 64 itu ada P2 Tun yang dibatalkan. Padahal P2 Tun tahun 64 itu sudah dikonter dengan yang tahun 73, Bapak. Jadi kasihan ini warga di Simo ini, karena opini-opini ini aset TNI AU, akhirnya mereka jadi tiap hari ketakutan. Dan lebih parahnya ini ya kejadian kemarin ini. Jadi disuruh tunggu 7 kali 24 jam untuk segera mengosongkan tempat itu. Sedangkan TNI AU mengatakan ini putusan sudah inkrah. Nah, begitu kita baca putusan inkrahnya itu, ternyata putusan itu hanya menanyakan HPL 003 yang atas nama Departemen Hankam CQ TNI AU. Setelah kita cek, ternyata GS-nya tidak ada, Bapak. Jadi GS-nya itu hanya mengikuti daripada perolehan daripada warga tersebut pada tahun 94. Dan juga letaknya daripada HPL 003 yang dianggap itu adalah seluruh 54.000 itu hanya letaknya di masjid dan TK, Pak. Jadi kita cek sentuh tanahku, BPN, kebuka hanya TK dengan SD tersebut. Nah, ini memang kalau misalkan warga disuruh menggugat di pengadilan, Bapak, saya kira kasihan warganya. Kebetulan ada tante saya di situ, dan profesi saya juga advokat, jadi saya mempelajari hal itu. Saya lihat ini surat putusan aja, ada semua lengkap. Masa putusan dari Pemkot, dari gubernur, ada 21 pejabat supaya bertentangan di sini. Masa mau diabaikan begitu aja? Jadi ini kami mewakili warga Simo sangat berterima kasih nih kalau Pak Armuji bisa untuk menjembatani dengan hal ini. Ya, itu berapa warga? 106. Banyak ya? Banyak. Total. Ya. Jadi diklaim itu punya TNI AU, padahal bukan. Kalau memang itu mau dieksekusi, perintah eksekusi kan pengadilan, Bapak. Apa sudah alih fungsi TNI AU ini? Begitu, Pak. Ini baru salah satu contoh aja, Pak. Sebenarnya banyak. Kalau ada kesempatan ketemu gini, mungkin nanti akan dibicarakan lagi yang lain. Itu selain di situ di mana aja? Di Gunung Anyar ada, di Lontar ada. Oh enggak, ada upaya hukum? Jadi kita ini mau merubah image itu, Pak. Jadi kan sudah mengenal ada restoratif justice, jadi diselesaikan secara di luar pengadilan. Kalau di pengadilan, Bapak, ya mohon maaf, lawannya korporasi kan bagaimana? Ya kan, justru itu mafia-mafia peradilan itu kan adanya di situ, Pak. Jadi ini mungkin buat kajian Pak Armuji bagaimana ini untuk menyelesaikannya. Karena data ada. Udah pernah lapor ke DPR? Sudah, Pak, kemarin hearing di DPR tapi tidak. Komisi A? Iya. TNI AU ini diundang nggak? Diundang, Pak. Datang. Terus gimana? Saya hanya menanyakan satu hal saja. Putusan yang bilang inkrah, luasnya berapa? Lokasinya di mana? Lokasinya di mana? Tidak bisa jawab. Ada BPN juga saya tanyakan, ada aplikasi sentuh tanahku, coba dicek letaknya di mana? Tidak bisa jawab, Pak. Nah, ini terus akhirnya mau mengeluh kemana lagi? Cuma diarahkan supaya untuk gugat di pengadilan. Kasihan, Pak, warga ini. Kalau bukan di pengadilan ya pasti tidak selesai. Saya pastikan tidak akan selesai. Ya. Ini kasus sama dengan Bandarjo sama AL. Ya. Kalau AL kan jelas dia menguasai dan punya surat. Kalau ini tidak ada. Surat penyerahan dari Panglima TNI AU ada. Tapi dibatalkan? Enggak. Pernah dibatalkan katanya? Enggak ada dibatalkan. Tadi katanya pernah dibatalkan? Enggak ada, Pak. Enggak ada dibatalkan. Yang datang di DPR dari TNI AU? Dan lalu dia langsung. Dan lalu datang? Ya, kalau udah lapor. Oh. Cuma dia bicaranya karena dia kan, saya yakin dia kan baru, Pak, pindah. Otomatis dia untuk riwayatnya itu mungkin tidak paham. Nggak paham. Ya. Mungkin saya tambah Pak Muji ya, saat ini warga ini diintimidasi oleh pihak TNI AU
melalui intel-intelnya mereka, ya. Jadi mereka didatangi satu persatu, disuruh tanda tangan menyatakan kalau ini rumah dinas. Padahal bangun sendiri. Bangun sendiri. Bukan dari hasil bangunannya TNI AU enggak. Bapak, jadi pada tahun 73 itu sudah diserahkan TNI AU dibeli oleh pemerintah Kota Surabaya dengan harga 350. Oh, pernah dibeli? Ada bukti ini suratnya. Jadi urutannya dari tahun 64 sampai dengan 64, 73 itu semua udah. Dan itu memang diberikan untuk perumahan penampungan bagi yang habis pulang dari timur gitu loh. Iya. Jadi boleh untuk membeli, gitu, untuk mengajukan surat lah. Termasuk kebanyakan mantan prajurit semua yang tinggal di sini. Semua. Yang tinggal di situ loh, mantan prajurit semua. Iya. Oke. Coba kita nanti cek ke nanti kapan hari kita akan cek ke lokasi ya. Iya, betul. Coba kita lihat testingnya seperti apa gitu loh ya. Iya. Kita Sekarang carikan jalan ini keluar. Pak Muji, saya minta maaf. Dengan adanya intimidasi mereka itu mengatakan akan menggusur. Nah, bagaimana kalau misalnya mereka ini datang? Kita tahu lah, ibu-ibu kan lebih banyak janda maupun anak-anak itu kalau sudah didatangi orang berpakaian doreng itu mereka sudah pada takut, trauma. Nah, hal ini nih yang harus kita waspadai, Pak. Kita nggak mungkin lah sebagai rakyat melawan. Bagaimana tentara itu kan harusnya mengayomi, bukan menindas seperti itu, gitu, Pak. Kira-kira apa yang harus kita lakukan gitu. Oke, coba nanti kita akan koordinasi dengan DPR, kita akan tinjau ke lapangan sekalian dan biar melihat. Jadi sudah pensiunan semua dulu ya? Pensiunan sudah semua. Dan sekarang anak-anaknya ya? Iya, cuma anak-anaknya. Tapi memang dulu memang bukan yang bangun Angkatan Laut perumahan? Bukan. Bangun pribadi-pribadi? Ya, pesangon dari mereka. Pesangon, uang pesangon dari bapak-bapak kita. Istilahnya seperti itu. Jadi kalau dicek uang pesangon pensiunan, mungkin ada kronologisnya. Uang pesangon apa itu ya? Mereka dulu ini kan ditempatkan di jalan di Perak itu, jalan Kakap. Gedung SPKI. Yang dulu itu, waktu itu Kasol tahu, terus akhirnya dipindahkan ke lahan itu. Jadi diresmikannya di situ. Jadi udah kamu tempatin ini, jadikan surat, makanya dibuatkanlah berita acara pelepasan dan segala macam, Pak. Ada, Pak, lengkap semua. Makanya waktu tahun 94 itu diajukan untuk sertifikasi, SKPT-nya sudah jadi, peta bidangnya sudah jadi. Habis itu ada surat penolakan itu dari TNI AU. Karena dalam tanda kutip dulu kan kerjasama dengan pihak ketiga, Pak. Itu orang yang sudah meninggal kan. Waktu hearing sama DPR, gimana tanggapan daripada? Jadi waktu hearing dengan DPR, TNI AU hanya berbicara bahwa dia putusan sudah inkrah. Saya hanya menanyakan inkrahnya di mana, Bapak? Kalau inkrah kasasi penggugat ditolak ya memang ditolak. Tapi yang ditanyakan pokok perkaranya itu kenapa HPL 03 ini dipergunakan di situ, bukan tentang alasan loh, Pak. Sedangkan HPL 03 itu kan hanya luasnya 2080, bukan 54.000. Nah, peralihan permasalahan itulah yang akhirnya orang akan berpikirnya bahwa oh ya sudah inkrah, tapi tidak ditelaah lagi lebih mendalam. Itu aja, Pak. Oke. Coba nanti kita koordinasi dengan DPR, kita akan dapat sistemnya seperti apa. Kita akan koordinasi lah nanti dengan DPR, Pak ya. Oke, terima kasih Pak atas laporannya. Terus Bapak mohon. Belum. Deh. Nah, ini loh Pak. Tadi nyuwun lho. Kula niku kan kelahiran Bapak Harum. Nggih. Terus saat mereka kula pindah tapi dari pindah kakak dan Kali Bogor Kencana. Anak saya yang pertama itu sudah SD, masuk sekarang kelas 4 di SDN Kertajaya 4 yang di Pucang itu. Iya, terus waktu masuk itu masih bisa pakai domisili. Domisili ya. Nah, yang sekarang ini mau masuk ke situ mengikuti masnya, dia nggak mau sekolah, nggak ikuti masnya gitu. Tapi karena ada zonasi nggak bisa masuk di situ, Pak. Ya karena domisilinya bukan di Pucang. Karena domisilinya anak ini ya toh masih di tempat yang lama kan begitu. Sesuai kakak di tempat lama. Lah ya di tempat lama. Iya. Nah, tapi saya sudah di Pucang sudah lama. Nggak sampai pindah-pindah, Yohan. Lah ya, kan aturannya memang gitu, Pak. Jadi
sekarang ini sekolah SD maupun SMP itu disesuaikan dengan mereka KSK-nya di mana tempat tinggalnya yang itu. Karena sistem zonasi, anak sampean tinggal, sampean masih KTP Sedoto apa ya kakaknya? Tambah Arum, Pak. Tambah Arum ya. Sebelah Dr. Suwandi. Ya, Tambah Arum ya. Nah, makanya kalau sampean masukkan ke zonasi Pucang, nggak iso, karena nggak masuk zonasinya kakak sampean ini. Karena masih di Tambah Arum. Okay. Nah, zonasinya otomatis anak sampean sekolah ya di daerah Tambah Arum, di wilayah terdekat di situ. Itu jauh-jauh hari harus diurus pindah kan, sudah aturannya sudah lama itu, aturannya sudah lama. Nah, nanti gini, sekolah dulu di Tambah Arum baru pindah. Sampai nak paksakan kalau itu nggak bisa, nggak akan masuk. Sampai daftar ini secara online nggak akan mental terus. Kayak sekarang bukan nggak masuk zonasi, kan online daftar sekarang. Lah iya, kayak masuk kan, mental terus toh. Ya karena nggak masuk zonasi, nggak bisa. Sampai daftar dulu di sana, nanti pindah. Kita bantu nanti pindahnya. Itu loh. Jalani setengah tahun tau, alasan pindah rumah kayak apa-apa loh, Pak. Oh, iya. Ya, itu. Nah, ini umur itu lebih. Loh, lah itu kan emang nggak sekolah-sekolah kok. Jauh-jauh hari sampai jadi pindah. Kalau apa kata pindah-pindah? Wong sama nomes pindah, kakak ini nggak pindah. Saya jadi mantannya kelahiran Bapak. Loh, ya kan iso. Akhirnya menyangkut hal-hal administrasi seperti ini, Pak. Saat ini kerasa. Saya ini apa nih? Baru. Loh ya apa kayak itu? Ya nggak salah ya. Ini aturannya sudah lama, aturan ini ya. Wes sampai dulu sekolah situ nanti kita pindahkan di daerah situ, baru pindah bisa. Enggak lah, kamu jangan paksa gak bisa masuk. Saya daftar gak bisa ini. Bener kan gak bisa masuk, mental. Oke, mental. Akhirnya gak bisa masuk. Keterangan dan rangka. Ya jelas lah. Wong tempat tinggal sampai apa itu kakaknya di sana Mas ya. Iya. Oke. Ya pasti itu rasanya. Nah, terus sekolah dia yang berikut. Iya, mau pindah ya. Oke, Kita bantu. Oke. Sampai Mas. Kalau permisi Pak, saya akan mengurus program Prona mengenai sertifikat berarti Jokowi itu. Nah, sedangkan prosesnya itu sebagai penduduk warga saya itu banyak yang jadi, cuman beberapa orang yang belum jadi. Nah, kemarin tuh anak saya itu berbicara sama siapa gitu, sama stafnya Pak Armuji itu. Terus saya disuruh dulu Pak Armuji, suruh tanya sekalian. Setelah saya tanyakan itu, saya disuruh ke sini. Terus masalah jadi sertifikatnya itu lama punya saya. Nah, terus barusan kemarin itu sertifikat di saya itu dikembalikan. Setelah anak saya dapat omongan dengan mungkin anak buahnya Pak Armuji itu. Terus kemarin tuh saya posisi bekerja, terus saya itu nggak tahu petodinya dikembalikan ke saya. Padahal saya sudah menerima resmi itu lamanya itu sudah 2 tahun 6 bulan. Itu program Prona? Program Prona. Barengan sama perjalanan ya? Semuanya. Ya. Tahun berapa itu? Tahun 2020. Tahun 2000 ya, Terus sampai sekarang belum jadi. Ternyata barusan kemarin itu dikembalikan petodi saya. Katanya pihak yang dulu saya pernah 2 kali di BPN, katanya suruh nunggu. Di kelurahan itu disuruh nunggu nanti dapat undangan. Ternyata lama sampai 2 tahun setengah bulan tuh. Terus kemarin tuh saya akan disuruh hubungi Pak Armuji sama mungkin stafnya Pak Armuji. Terus barusan kemarin tuh petodi saya dikembalikan, tidak jadi ya sertifikatnya. Tanya ke BPN gimana tadi? Kenapa dibalik? Disuruh nunggu saja, tidak tahu di kelurahan ini yang membalikan arah kelurahan. Berarti kurang didaftarkan paling Pak? Sudah. Ke BPN-nya maksudnya? Sudah ada? Daftar, sudah semuanya. Karena BPN itu PTSL harusnya. Pernah bilang itu, katanya kan saya punya petodi itu ukuran 5 x 50 dibagi 2. Terus sedangkan untuk jalan 1 meter. Nah itu katanya sudah jadi, cuman salah nama. Nama saya itu di belakang, padahal nama saya di depan. Ternyata dikembalikan kok masih berupa petodi. Oh ya, ada kesalahan administrasi nama itu Pak. Tapi kok dikembalikan itu petodi saya sekarang. Ya suruh ngerevisi kali. Suruh perbaikan. Tidak ada penjelasan kayak gitu. Lurah mana itu? Lurah Ploso. Ploso Tambak Sari? Iya. Lurah Ploso? Iya.
persyaratannya dasar komisi semua waktu itu. Terus dapat isi juga untuk pengambilan. Nah, ini kan untuk pengambilan. Coba nanti kami tanya lurah pelosoi. Yang membalikan kelurahan ya? Yang membalikan kelurahan. Oke. Ya sebab nanti biar ditanyain anak-anak itu. Apa kok dibalik apa masalah? Sudah lama kok. Corona program lama, sekarang PTSL namanya. Iya, program lama semenjak itu tahunnya Pak 2020. Oh, oke. Tanggal 29 bulan Iya, iya. 2020. Oke. Nanti biar dia anak-anak. Kelurahan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tadi sudah menyampaikan apa yang menjadi problem dan permasalahan di masing-masing wilayah maupun di tempat Bapak Ibu berada. Tentunya nanti kita akan coba untuk tindak lanjuti sesuai dengan prosedur yang ada. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.